pembahasan kita untuk teknik sampling yang pertama, ya, yaitu sampling acak sederhana atau simple random sampling. Dan biasanya sering disingkat menjadi SRS. SRS, simple random sampling. Singkat menjadi SRS. Kita lihat apa itu SRS ya. Sebelumnya kita review sedikit ya tentang populasi dan sampel yang minggu lalu sudah dibahas ya. Pengertian populasi dan sampel dan kaitannya dengan parameter dan statistik, sebab ini nanti akan berkaitan dengan penaksir ya. Populasi ya itu disebut merupakan keseluruhan atau totalitas objek baik dari segi menghitung maupun mengukur yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Ini sudah dibahas minggu lalu ya, diberikan pula contohnya tentang populasi ini. Yang pasti populasi ini berisi unit-unit sampling ya. Jadi disebut sebagai unit sampling yang karena kenapa disebut unit sampling? Karena nanti unit-unit ini akan dijadikan objek pemilihan ya. Jadikan objek pemilihan. Nah, populasi ini berisi keseluruhan atau totalitas dari si objek pemilihan tadi. Ya. Jadi si unit sampling tadi. Oke. Apa yang diukur, apa yang menjadi karakteristik dari populasi? Itu disebut dengan parameter. Nah, nanti kita akan ambil 3 parameter ya. 3 yaitu rata-rata, kemudian total dan proporsi ya. Sini parameter disimbolkan dengan huruf Yunani ya atau Greek. Rata-rata menggunakan mu, total menggunakan tau, dan proporsi menggunakan pi. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian atau objek pengamatan. Sampel ini adalah unit-unit tadi, unit sampling. Setelah dipilih ya, setelah si unit-unit sampling dipilih, maka diperoleh sebagian unit terpilih ya, atau sekumpulan unit terpilih itu disebut dengan sampel. Nah, unit-unit terpilih ini nanti akan menjadi unit pengamatan atau objek pengamatan. Nah, yang jadi karakteristik dari sampel adalah statistik. Ya, statistik. Yang mana statistik ini adalah, nah ini sudah dibahas juga minggu lalu ya, fungsi dari variabel acak. Fungsi dari variabel acak. Dan dia berdistribusi sampling. Nah, ini yang perlu dipahami ya, bahwa statistik ini berdistribusi sampling. Distribusi sampling itu apa? Distribusi sampling, nah itu sudah kita bahas tuntas ya minggu lalu tentang distribusi sampling. Jadi distribusi dari sebuah statistik yang merupakan penaksir dari parameter. Yang disebutkan di sini, statistik merupakan penaksir bagi parameternya. Oke, contohnya misalnya rata-rata menggunakan Y bar, simbolnya ya, simbolnya menggunakan huruf Latin. Rata-rata Y bar, total T, dan proporsi P. Nah, kalau rata-rata ini agak spesial, dia pakai bar ya di atasnya. Bukan Y saja. Kalau Y saja itu biasanya jumlah. Nah, jumlah ya. Itu biasa dituliskan Y saja. Jumlah dari seluruh data. Nah, itu Y. Nah, kalau Y, jumlah Y dibagi N, berarti jumlah dibagi N, maka dia adalah rata-rata. Ya. Ini biasa digunakan di dalam proporsi ya, biasanya ya, proporsi.
Kalau Y per N, Y-nya itu adalah banyaknya anggota yang berkategori A misalnya, berkategori tertentu. Nah, kalau anggota berkategori tertentu itu sama dengan jumlah dari YI, di mana YI-nya bernilai 1 atau 0. 1 jika berkategori A, 0 jika tidak, atau selainnya. Maka jumlahnya itu sama dengan Y. Y per N misalnya. Oke, jadi ketiga hal ini ya, ini basisnya sama yaitu rata-rata ya. Basisnya basis rata-rata total adalah rata-rata dikali dengan N besar ya, yang sudah dibahas juga minggu lalu. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang populasi dan sampel ya, mereview sedikit. Sekarang kita lihat simple random sampling ya. Di sini kita punya populasi di lingkaran yang berwarna hijau sebelah kiri ya. Ini adalah sebuah populasi dan yang titik-titik merah ini adalah unit-unitnya ya. Unit yang ada dalam populasi ya. Unit-unitnya yang titik-titik warna merah ya. Sebut saja unitnya populasi. Kalau kita melakukan pemilihan di antara unit-unit ini ya, pemilihan di beberapa unit-unit yang ada dalam populasi terpilih ya, dan kumpulan unit terpilih ini kita sebut saja sebagai sampel tadi ya, sudah dijelaskan. Kumpulan unit-unit terpilih ini kita sebut dengan sampel. Nah, proses memilihnya dari populasi ke sampel ini disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling. Nah, yang paling sederhana, nah ini teknik sampling yang nantinya akan menjadi dasar dari teknik sampling lainnya. Nah, itu teknik simple random sampling. Ya, simple random sampling. Oke. Atau sampling acak sederhana. Apa pengertiannya? Artinya adalah suatu proses memilih satuan sampling. Sampling itu unit sampling ya, dari populasi sedemikian rupa. Sehingga setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk terpilih ke dalam sampel dan peluang itu diketahui sebelum pemilihan dilakukan. Nah, ini yang penting ya. Jadi kata kuncinya di sini ya yang diberikan warna merah ya. Sebab secara umum ya proses memilih satuan sampling dari populasi itu adalah teknik sampling. Ya, teknik sampling itu ya proses memilih satuan sampling dari populasi. Nah, kalau setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama besar, ya, peluang yang sama besar, peluang terpilihnya itu sama setiap unitnya, dan peluangnya diketahui. Nah, peluangnya itu diketahui. Setiap unit terpilihnya sama peluangnya, dan peluang-peluang ini diketahui. Disebut dengan simple random sampling atau sampling acak sederhana. Oke. Oke. Ada dua cara dalam pengambilan sampelnya untuk simple random sampling ini, ada menggunakan dengan pengembalian atau with replacement. Artinya sebuah unit dapat terpilih lebih dari satu kali. Nah, jadi kalau with replacement berarti si unit yang terpilih dikembalikan ke populasi with replacement. Yang kedua adalah without replacement atau tanpa pengembalian. Nah, kalau ini unit yang terpilih tidak mungkin terpilih lagi. Nah, berarti yang sudah terpilih tidak dikembalikan. Jadi tidak mungkin terpilih dua kali. Kalau with replacement itu bisa terpilih lebih dari satu kali, bisa dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Ini sangat tergantung dari proses pemilihan nantinya. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh kalau with replacement antara with replacement dengan without replacement. Kita coba buat suatu
apa namanya ilustrasi ya. Kita buat suatu ilustrasi. Sebentar. Saya buka dulu. Ya, ini dia. Bagaimana membedakan with replacement dan without replacement ya. Sebentar. Saya share sedikit. Cukup simpel betulnya ya. Saya umpamakan saya punya sebuah populasi. Nah, katakan ini populasi ya. Kemudian saya punya unit sampelnya ya. Sampelnya ada yang merah, ada yang hijau misalnya, ada yang biru, ada yang oranye, ada yang apa lagi plat misalnya, ada 5-nya. Nah, coba kalau saya pilih, ya saya pilih, nah, ini pilih ya, tanpa pengembalian. Nah, berarti kalau saya pilih 3 misalnya, 3 ya. Kalau saya pertama pilih merah, terpilih misalnya merah, dan merahnya tidak dikembalikan, maka merahnya hilang. Ya. Merah yang di sini hilang, gitu kan? Ini tidak ada merah. Ya. Ini berarti tanpa pengembalian. Merahnya nggak ada. Saya pilih yang kedua, yang pertama ya. Pertama. Saya pilih yang kedua, yang pertama, dan yang kedua, yes. Ini yang kedua, salah. Ini yang kedua, ini yang kedua, ini yang ketiga. Misalnya. Nah, ini tanpa pengembalian. Pertama pilih merah, nanti kalahnya tidak ada di populasinya ya. Yang kedua misalnya terpilihnya warna biru misalnya. Biru berarti si birunya hilang di sini. Birunya hilang di sini. Biru, nah, biru hilang. Karena sudah terpilih ya, jadi hilang. Nah, yang ketiga misalnya terpilih warna coklat. Warna coklat. Coklatnya hilang. Coklatnya hilang. Nah, gitu. Nah, ini berarti dengan pengembalian. Tanpa pengembalian. Nah, kalau dengan pengembalian, nah ini dengan pengembalian ya. Nah, berarti di sini tersisa 2 ya kalau tanpa pengembalian populasinya misalnya ya ini ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang oranye. Kalau dengan pengembalian dikembalikan lagi. Nah, ini tidak ada pengurangan nanti yang terpilihnya. Maksudnya bukan anggota populasi yang berkurang, tapi yang terpilihnya tidak berkurang. 1, 2, 3, 1. Jadi bisa terpilih yang pertama warna merah, yang kedua warna coklat, misalnya, yang ketiga warna hijau. Nah, ini tidak ada pengembalian. Jadi di sini mungkin terpilih seperti ini. Tapi mungkin juga terpilihnya ini mungkin ya, mungkin di sini merah, di sini merah lagi. Nah, bisa jadi seperti itu karena yang dipilihnya itu tetap ada 5. Nah, kalau tadi tanpa pengembalian yang dipilihnya berkurang ya, kurang. Nah, gitu.
Misalnya ini seperti ini dengan pengembalian. Nah, berarti kalau secara dari sisi peluang, ya, peluang terpilih, ya, nah, nanti kita bahas peluang. Oke, kita balik lagi ke slide. Ini kalau pakai daring seperti ini ya. Jadi kalau di kelas kan ada papan tulis, ada slide itu bisa bersama. Ya, peluang, secara peluang. Tadi disebutkan bahwa peluangnya diketahui ya. Dan peluang itu diketahui. Peluangnya sama dan diketahui. Nah, ini ya, perlu ditekankan dalam SRS, peluangnya sama dan diketahui. Apabila dalam populasi berukuran N besar akan dipilih sebuah unit secara sinkron SRS, ya, sampaikan sederhana, maka peluang setiap unit dalam populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebesar 1. Nah, ini peluangnya adalah setiap unit itu 1 per N besar. Oke. Ini kalau hanya sebuah. Pilih sebuah. Sebenarnya sebuah unit. Sebuah unit. Nah, ini itu peluangnya sebesar 1 per N besar. Ya. Oke. Apabila dalam populasi berukuran N besar akan dipilih sampel sebanyak N kecil, besar populasinya, N kecil sampelnya, besar SRS, maka peluang setiap unit dalam populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih ke dalam sampel besar N kecil per N besar. Ya. Peluangnya adalah N kecil per N besar. Kita lihat. Tadi ya. Nah, di sini ya. Itu untuk tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian. Di sini peluangnya tadi ada 5 ya. N besarnya peluang setiap kayak ini dulu. N besarnya 5. Kalau saya pilih 1 unit ya. Nah, yes. Oke, saya pilih 1 unit. Pilih 1 unit. Nah, pilih 1 unit. Maka peluangnya sebetulnya P itu sama dengan 1 per 5. Kalau saya pilih 1 unit, maka peluangnya adalah 1 per 5. Nah, kalau saya pilih N unit, N, maka P-nya adalah N per 5. Jadi kalau di sini, ya, 3 unit, maka peluang setiap unitnya itu, peluang tingginya adalah 3 per 5. Ya, peluangnya. Nah, ini dari mana? Ini sudah belajar pengantar teori peluang? Ya? Tidak ya. Nah, dari teori peluang kan sudah dijelaskan tentang bagaimana peluang kalau saya punya 5 ya. Ini 5 unit ya. Unit. Kalau setiap unit peluangnya sama, maka peluangnya itu ya 1 per 5 1 dibagi banyaknya anggota populasinya. Jadi sebenarnya di sini yang pertama terpilih itu peluangnya 1 per 5 ya. Kalau yang kedua terpilih peluangnya berapa? Ini kan sudah berkurang ya. 1 per 4 ya. Sudah berkurang 1. Yang ketiga terpilih 1 per 3. Jadi ya, kalau tanpa pengembalian begitu. 1 per 5, 1 per 4, 1 per 3. Gitu ya.
Nah, bagaimana bahwa peluang ini tidak berlipat? Nah, itu kan dijelaskan dalam teori peluang. Bagaimana caranya menghitung peluang. Nah, ada seluruh kemungkinan yang harus diperuntukkan. Nah, kemungkinannya di sini bisa merah, biru, kuning, coklat, orange. Nah, di sini ada pengurangan. Gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan dalam penentuan peluangnya. Nah, beda-beda dengan pengembalian. Kalau dengan pengembalian pertama peluangnya 1/5. Ya, ini 1/5 semua. Yang kedua 1/5, yang ketiga 1/5 sama. Di sini 5, di sini 1/5, di sini 1/5. Kalau tanpa pengembalian ini 1/5, di sini 1/4, di sini jadi 1/3. Nah, ini belum diperhitungkan di sini banyak kemungkinan. Nah, banyak kemungkinannya berapa? Yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Nah, itu kalau kita turunkan ya, ini ada penurunannya di buku ya. Mengetahui lebih atas, silahkan lihat di buku ya, bagaimana penurunan bahwa peluangnya itu 1/5. Bahwa peluangnya adalah n/5 atau 3/5. Oke, balik lagi. Oke, balik lagi. Balik lagi. Oke. Oke. Kondisi populasi. Nah, ini yang cukup penting juga ya dalam SRS adalah kita harus tahu kondisi populasi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam SRS. SRS ini akan berlaku atau lebih tepatnya akan baik digunakan dalam kondisi populasi seperti berikut. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, variabel yang diteliti relatif homogen. Nah, ini saya kasih merah itu adalah kata kuncinya. Kata kuncinya. Kuncinya apa? Homogen. Apa yang homogen? Variabel yang diteliti. Jadi untuk setiap unit samplingnya itu harus bersifat homogen. Contoh, beden. Ya. Kalau yang ditelitinya mahasiswa, misalnya ya, populasinya mahasiswa. Ini tentang meneliti tentang misalnya adalah IPK misalnya, IPK mahasiswa, gitu ya, IPK mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan banyak, ada yang di semester 1, 2, 3, 4, tergantung dia berada di semester mana. Nah, homogen artinya mahasiswanya itu harus sama nih semesternya. Nah, misalnya semester semua di semester 2 semuanya. Nah, itu berarti homogen. Karena akan berbeda mahasiswa yang di semester awal dengan di semester akhir, karena semester akhir mungkin lebih berat ya mata kuliah yang harus diambilnya lebih berat, semakin akhir akan semakin berat, sehingga relatif ya secara relatif mungkin IPK-nya lebih menurun kalau di akhir. Beda di awal itu bisa masih tinggi ya, akhirnya menurun. Saya fenomena seperti itu, sehingga harus homogen ya, sama-sama, berarti mahasiswanya ada di semester 2 ya 2 sama ya. Kalau di 6 semuanya gitu. Itu berarti homogen. Contoh lain misalnya mengukur tinggi badan ya, tinggi badan mahasiswa misalnya ya. Nah, ini tinggi badan ini ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Berarti harus kita perhatikan tuh. Kalau laki-laki dan perempuan berbeda ya dari tinggi badan, maka yang misalnya mahasiswa laki-laki itu homogen, mahasiswa perempuan. Nah, seperti itu arti homogen. Jadi relatif, saya ada kata relatif ya, relatif homogen.
Jadi artinya bukan betul-betul mungkin. Kalau betul-betul mungkin ya sama semua ya. Dari sisi tinggi badannya sama semua, itu berarti mungkin akan dalam arti tapi relatif dalam artian tadi ya. Saya kalau IPK melihatnya di semesternya. Kalau tinggi badan misalnya laki-laki perempuan gitu ya, berdasarkan jenis kelamin itu harus dibedakan antara laki perempuan supaya dia mungkin. Yang kedua adalah unit dalam populasi menyebar secara rata. Nah, ini pemerataan unit sampel ya. Jadi terkadang populasi itu sebarannya tidak merata. Nah, ini kalau dalam realitanya ya, aja kadang-kadang populasi ini menyebarnya nggak merata nih. Sehingga perlu kita memperhatikan ya, unit-unit dalam populasi itu apakah dia merata menyebar atau tidak. Karena nanti terkait dengan unit terpilih. Unit terpilihnya apakah hanya di satu area tertentu saja atau tidak, atau terpilih di area lain yang memungkinkan bahwa dia seperti berkumpul ya, unit populasi yang berkumpul di suatu tempat, itu berarti tidak merata sebenarnya. Nah, kalau kondisi populasi tidak merata, kita SRS ini kurang bagus, tidak bagus. Yang ketiga ada kerangka sampling, frame ya yang lengkap. Ada kerangka sampling, jadi ini mutlak artinya ada kerangka sampling yang lengkap. Lengkap artinya setiap unit dalam populasi itu tercatat ya, dalam kerangka sampling. Bagaimana kalau tidak tercatat? Sudah kita bahas ya tentang populasi ya. Ada populasi, ada populasi target atau target populasi, ada populasi yang disampel. Populasi yang disampel adalah populasi yang ada dalam kerangka sampling. Nah, jadinya mungkin saja dari target populasi itu ada yang tidak tercatat. Ya, ini biasanya kalau terkait dengan ukuran populasi yang besar ya. Populasi besar penduduk kota Bandung, nah, itu kan dasar banyak kota Bandung nih 3 juta misalnya ya. Apakah 3 juta itu tercatat semua ya, kalau kita ke dinas pendudukan, apakah 3 juta itu tercatat semua atau ada yang tidak tercatat? Nah, itu mestinya ya, karena apalagi penduduk itu kan berubah ya, jadi waktu berubah. Nah, mungkin ada perbedaan antara yang tercatat dan yang ada di realitas di lapangan. Artinya itu target dan sampling frame itu berbeda gitu. Oke, nah ini ya prinsip populasinya homogen, merata, dan ada sampling frame. Oke. Kalau ini ada semua, maka kita bisa lakukan SRS ya dengan peluang tadi diketahui ya, 1/n besar kalau memilih 1 atau n kecil per n besar kalau kita pilih n. Ya. Keuntungan dan kerugian. Sebelum lanjut ya, apa yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah semuanya adalah sampling tanpa pengembalian. Jadi kita tidak membahas sampling dengan pengembalian ya. Kita dari SRS ini, kita mulai dari SRS ini, selanjutnya sampai dengan akhir nanti semuanya menggunakan sampling tanpa pengembalian. Oke, keuntungan dan kerugian. Yang pertama adalah keuntungan. SRS mempunyai keuntungan bahwa prosesnya sederhana. Ya. Sebetulnya juga simpel ya, sederhana jadinya. Jadi secara proses dia tidak banyak melibatkan faktor-faktor lain
Jadi dia hanya melibatkan si populasi itu saja, ya, populasi itu saja, sehingga si prosesnya ini sederhana. Nah, ini biasanya sangat mudah dilakukan pada populasi yang ukurannya kecil, gitu ya. Pada populasi yang ukuran kecil ini mudah. Jadi proses yang simple ini, kalau ukuran populasinya kecil, seperti tadi misalnya 5, gitu ya, hanya ada 5, nah ini mudah sekali kita gunakan SRS. Yang kedua, keuntungannya bentuk rumus-rumus statistika umumnya menggunakan SRS. Jadi atau mengacu pada SRS itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang ada dalam buku-buku statistika, ya, ada dalam buku-buku statistika, si rumus-rumusnya itu mengacunya pada SRS. Ya, mengacunya pada SRS. Jarang yang ada mengacu pada teknik sampling lain. Nah, biasa menggunakan SRS saja. Gitu. Sehingga itu menjadi keuntungan. Nah, kalau kita gunakan SRS, kita tidak perlu merubah rumusnya. Rumusnya cukup gunakan rumus yang ada di buku. Gitu. Oke, di samping keuntungan ada kerugian menggunakan SRS. Yang pertama, ada kemungkinan sampling terpilih tidak merata. Nah, ini. Tadi bahwa unit samplingnya harus merata, tapi ada kemungkinan bahwa unit samplingnya tidak merata. Nah, gitu ya. Jadi secara ini variabel integrity relatif homogen terpenuhi, sampling frame ada, tapi unitnya yang nggak merata. Nah, ini menjadi satu kerugian, gitu ya. Padahal kondisi populasinya ini harus merata. Ya. Yang kedua, sulit dilakukan pada ukuran populasi besar dan ukuran sampel yang besar juga. Nah, ya, kalau populasinya misalnya tadi Kota Bandung 3 juta, ya, sampelnya 1000, maka sama-sama besar, nah ini akan sangat sulit kita melakukan proses SRS. Nah, prosesnya memang sederhana ya, tinggal pilih-pilih begitu, tapi kalau populasinya besar itu sulit. Nah, nanti kita lihat ya di teknik sampling lain untuk mengatasi sampling yang tidak merata dan populasi yang besar. Proses memilih. Proses memilih. Tentukan populasi sasaran, target populasi ya, populasi sasaran. Yang kedua, susun kerangka sampling. Nah, tentu kita menentukan dulu target populasinya, baru menyusun kerangka sampling. Bukan sebaliknya ya. Ada kerangka sampling, terus tentukan target. Tidak, terbalik. Ya. Kita tentukan dulu target, ya, populasi targetnya, baru susun kerangka sampling. Kemarin kita sudah membahas ya sebelumnya, bahwa populasi, kemudian di dalamnya ada target populasi, di dalamnya ada populasi yang disampel, yaitu yang tersusun dalam kerangka sampling. Ketiga, tentukan ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini penting ya dalam sampling. Ya, dalam sampling ini penting ukuran sampel karena dia menentukan terhadap apa namanya, ukuran sampel ini menentukan terhadap kecukupan. Nah, kecukupan ya, kecukupan dari sampel yang kita gunakan. Nah, karena nanti sampel yang kita gunakan itu salah satu syaratnya adalah harus mencukupi. Artinya tidak boleh kurang. Kalau lebih ya boleh, kalau kurang ya tidak boleh. Nah, itu berarti kita harus tentukan ukuran sampel berapa minimal. Nah, biasanya ini dituliskan tentukan ukuran sampel minimal ya, biasanya ditambahkan minimal. Ukuran sampel minimal. Jadi ukuran sampel itu tidak, misalnya ditentukan 100 ya, misalnya
100. 100 itu bukan harus 100, tidak. Lebih boleh, tapi tidak boleh kurang. 101 boleh, 120 boleh, gitu ya. Tapi tidak boleh kurang. Kurang dari 100 tidak boleh. Oh, cuma ada 99, nah, itu nggak boleh. 99. Harus minimal 100. Nah, jadi ukuran sampel itu sebetulnya minimal. Ya, lebih dari itu boleh. Yang keempat, lakukan proses pengambilan sampel secara acak. Nah, ini acak ya. Secara acak. Apa yang dimaksud acak? Acak itu sebetulnya melibatkan tadi peluang terpilih ya. Peluang terpilihnya itu sama. Ya. Jadi kalau kita memilih di dalam populasi ya, peluang terpilihnya sama, maka dia acak. Tadi ada bola merah, biru, hijau, kuning, dan coklat, oranye gitu ya. Nah, kita memilih satu di antara 5 tadi, 5 bola tadi. Secara acak, maka peluang terpilihnya semua bola tadi sama. Bagaimana supaya sama? Yang pertama adalah kita balik ke kondisi populasi. Harus homogen. Nah, ya. Variabelnya harus homogen. Misalnya kalau bola, ukurannya harus sama. Nah, itu homogen tuh. Ukuran bolanya sama. Tadi kalau warna sudah jelas ya beda ya. Warna itu tidak mempengaruhi ke proses memilih. Yang mempengaruhi misalnya pertama ukuran. Ukurannya yang satu bola pingpong, satu bola basket, ya sudah pasti itu tidak homogen. Ya, itu pemilihannya itu akan pasti tidak acak. Nah, gitu ya. Kalau seperti itu. Misalnya tadi contohnya yang pertama tadi adalah ukuran bola. Kemudian bentuk bola. Nah, bentuknya apakah sama bulat atau bolanya yang agak apa namanya? Agak peang gitu ya. Seperti bola rugby gitu misalnya. Nah, itu kan berbeda lagi. Ya, apa bolanya teksturnya sama nggak? Nah, gitu ya, tekstur bolanya. Kan berbeda-beda ya tekstur bola. Yang licin, ada yang kasar. Ya. Kemudian bolanya ini bahannya sama nggak? Beratnya sama nggak? Nah, itu ya. Itu adalah kehomogenan si variabel yang diteliti. Dari beratnya, dari teksturnya, dari bahannya, dan sebagainya. Nah, kalau homogen, ya seluruhnya, maka kita bisa melakukan proses pengacakan. Nah, yang pertama tadi homogen, yang kedua adalah proses pengacakan. Proses pengacakan. Jadi supaya terambil sampelnya ini acak, ya kita harus melakukan proses pengacakan. Tadi peluangnya kan sama, peluang terpilihnya sama. Bagaimana proses pengacakan? Ada 3 proses pengacakan. Ada simple randomization. Randomization itu pengacakan. Ada randomization based on remainder. Ya. Pengacakan didasarkan pada sisa, remainder, sisaan gitu. Randomization based on permutation. Pengacakan didasarkan pada permutasi. Ya, mungkin sudah tahu ya permutasi. Ada permutasi, ada kombinasi ya. Nah, ini ada 3 hal ya pengacakan. Yang pasti semuanya prosesnya adalah pengacakan. Oke, kita lihat yang simple, yang sederhana. Kalau sederhana ini memang sangat mudah dan sering dilakukan ya, Sekali ada bola, taruhlah bolanya di dalam sebuah kotak gitu ya, dalam kotak. Misalnya tadi 5 bola ada dalam kotak, ya. Supaya prosesnya ini acak ya. Tadi yang pertama bolanya harus homogen ya,
Nah, tadi ukurannya sama, beratnya sama, teksturnya sama, misalnya bahannya sama, semua dari plastik, semua teksturnya licin, semua ukurannya sama, misalnya diameternya 3 cm, dan seterusnya itu ya. Nah, gitu. Nah, proses pengacakannya simpel itu gimana? Kalau di dalam kotak kita tinggal mengocok kotak. Dikocok saja ya kotaknya, maka itu adalah sudah melakukan proses pengacakan. Kemudian kita ambil satu setelah dikocok gitu ya. Itu simpel seperti itu yang disebut dengan simpel. Nah, kalau dalam itu kan bola ya, kalau bola kan seperti itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa misalnya, nah, proses pengacakannya bagaimana kalau mahasiswa misalnya? Nah, kita bisa membuat yang paling mudah itu adalah membuat nomor urut, ya, nomor urut dari si sampling frame ya. Nah, makanya itu sampling frame itu harus ada ya. Kenapa? Sampling frame ya. Nah, sampling ya, kan ada daftar unit sampel ya. Daftar unit samplingnya. Kita bisa membuat nomor urutnya ya dari 1 sampai misalnya populasinya ada 5 ya, berarti ada 1 sampai 5, 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana, 5 yang mana. Nah, yang mana nanti si nomor urut ini menjadi apa? Menjadi kode unik ya. Nah, menjadi kode unik untuk proses pengacakan. Nah, kode unik untuk proses pengacakan. Taruhlah kita punya nomor urut 1 sampai 5 ya. Kita bisa membuat misalnya seperti arisan, misalnya ya, ini contohnya. Seperti arisan kita buat dalam kertas, yang kertasnya ukuran sama dan sebagainya, kasih nomor urut 1 sampai 5. Nanti dikocok. Cok, pilih 1 gitu. Nah, itu simpel ya. Nah, kalau sekarang lebih canggih ya, kita bisa menggunakan komputer untuk proses pengecekan. Oke. Kalau sekarang bisa menggunakan komputer. Jadi tidak perlu lagi dikocok-kocok gitu ya. Kalau zaman sekarang ya, karena sudah ada komputer. Kalau tidak ada komputer bisa pakai kalkulator. Nah, di kalkulator juga ada ya proses pengetahuan randomization. Nah, semua menggunakan simple randomization. Pakai komputer bisa, misalnya Excel, di Excel ada ya random, itu menggunakan yang simple ya. Oke. Yang lainnya ya remainder berdasarkan sisaan, kemudian permutation, permutasi ya. Nah, ini silahkan kalian cari nanti ya prosesnya seperti apa, prosedurnya ya, dijelaskan, dicari, dituliskan ya, dituliskan dan diberikan contoh. Paham ya? Simple, ini 3 nih, 1, 2, 3. Simple tadi sudah saya beri contoh sedikit ya. Simple seperti apa, based on reminder seperti apa, based on permutation seperti apa, berikan contohnya. Contohnya seperti apa. Ya. Seperti tadi misalnya contohnya, saya tadi misalnya memilih ini bola gitu ya, bagaimana melakukan kalau simple seperti apa. Prosedur untuk simple randomization, kemudian randomization based on reminder, dan randomization based on permutation. Tugas pertama, tuliskan prosedurnya dan berikan contohnya. Contoh yang sederhana saja. Ya, ini tugas. Oke, kita lanjutkan. Penaksir rata-rata. Ya, setelah kita melakukan proses pengacakan, ya, sudah
Yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan pengukuran terhadap atau pengamatan terhadap unit terpilih. Nah, gitu. Jadi si unit terpilih itu kita amati, kita lakukan apa namanya, pengukuran, ya pengukuran variabelnya. Jadi variabelnya kita ukur, kita amati di si unit terpilihnya. Bentar ya. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, setelah unit terpilih, kemudian kita amati ya, kita ukur variabelnya, ya, taruhlah satu variabel ya, Y misalnya, variabel Y, kita ukur, ya bisa apa saja, ya misalnya tadi tinggi badan, kayak, atau IPK, kayak tergantung nanti permasalahannya apa. Selanjutnya yang kita lakukan adalah proses menaksir ya, kita masih ingat ya, sebelumnya, minggu sebelumnya bahwa tujuan dari dilakukannya sampling, ya sampling, kita mengambil sampel, ya, kemudian mengukur unit terpilih, ya, kemudian kita melakukan generalisasi ya dari sampel itu yang sedikit terhadap populasinya, atau disebut dengan inferensi. Ya. Inferensi ini ada dua ya kemarin, ada menaksir, ada menguji. Ya. Perbedaannya, menaksir kita tidak punya informasi tentang parameter. Menguji kita punya informasi, berarti sifatnya konfirmasi benar tidak ya bahwa parameternya itu sekian. Contoh misalnya, rata-rata tinggi badan mahasiswa Unpad misalnya ya, ini contoh nih, Unpad rata-ratanya adalah 163 cm misalnya, rata-ratanya 163 cm, berarti ada informasi bahwa rata-ratanya adalah 163 cm. Kita lakukan proses sampling, ya, terpilih misalnya N, populasinya N mahasiswa, kita ukur tinggi badannya, kemudian setelah diukur tinggi badannya, yang kita lakukan adalah menguji benar tidak bahwa rata-rata tinggi badannya adalah 163 cm. Kita mengkonfirmasi betul atau tidak rata-ratanya itu 163 cm. Tapi kalau tidak ada informasi itu, berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa Unpad, tidak ada informasinya. Maka kita lakukan penaksiran parameter. Jadi kita taksir berapa rata-ratanya. Nah, itu ya. Jadi kalau menguji konfirmasi, kalau
Penaksir itu kita tidak ada informasi tentang si parameter. Oke, yang kedua, selanjutnya, yang kedua ya. Minggu lalu sudah kita bahas juga tentang distribusi sampling ya, tentang distribusi sampling yang terkait dengan distribusi dari sebuah variabel acak. Ya. Terkait dengan distribusi dari penaksir yang merupakan atau statistik yang merupakan penaksir dari parameternya. Nah, yang mana si statistik itu adalah fungsi dari variabel acak. Nah, kita lihat yang pertama adalah rata-rata. Ya. Rata-rata simbolkan dengan huruf mu. Huruf mu, ya. Ini simbol parameternya, parameter rata-rata mu. Penaksirnya kita simbolkan dengan huruf mu pakai topi. Ya. Ini penaksir. Oke. Penaksirnya mu topi. Penaksir ini sama dengan statistik ya, Y bar. Y bar adalah statistik. Ya, diukur dari sampel Y bar. Fungsi dari variabel acak. Y bar. Variabel acaknya apa nih? Sampel acaknya nih. Variabel acak adalah variabel yang diukur dari dari sebuah sampel ya, dari sebuah sampel atau dari unit-unit sampling yang mana variabel tersebut mempunyai distribusi tertentu atau mengikuti distribusi tertentu atau memiliki peluang untuk variabel acak. Nilainya, nilai variabel acak itu adalah disebut dengan sampel acak. Nah, nilai-nilainya adalah ini, YI. Ya, nilai dari variabel acak ya, YI. I dari 1 sampai N kecil, YI. Sigma, YI, ini nilai dari variabel acak, I dari 1 sampai N per N. Ini rata-rata, ya. Penaksir rata-rata, mu, topi adalah ini. Nah, dalam distribusi sampling, selain menaksir rata-ratanya, kita bisa mencari apa? Ekspektasi ya, ekspektasi dari mu topi. Nah, ekspektasi dari mu topi. Ekspektasinya berapa? Ekspektasi dari mu topi. Kemudian yang kedua adalah, yang kita cari adalah standar error. Standar error itu adalah akar dari varian sampling. Akar dari varian sampling, ya, akar dari varian sampling adalah, nah ini untuk mu topi ini, atau untuk Y bar, adalah ini. Varian samplingnya V Y bar. Ini varian dari Y bar. Nah, ini pakai topi ya. 1 dikurang N per N kecil per N besar, dikali S kuadrat per N. Ya. Di sini ya kita gunakan topi karena apa? Karena di sini kita gunakan S. Ya, kalau tidak pakai topi, artinya dia masih berupa varians dari statistik Y bar. Ya. Rumusnya adalah 1 dikurang N kecil per N besar. Di sini sigma kuadrat per N. Nah, sigma kuadrat ya, sigma kuadrat itu adalah varians dari populasi. Nah, karena umumnya varians itu adalah sebuah parameter juga ya, dan umumnya tidak diketahui nilainya, maka kita taksir menggunakan S kuadrat. Nah, sebetulnya S kuadrat ini adalah penaksir bagi sigma kuadrat. Jadi S kuadrat ini penaksir bagi sigma kuadrat. Maka di sini kita gunakan topi karena sigma kuadratnya ditaksir oleh si S kuadrat. Oke, kita coba sebarkan sedikit. Nah. Oke. Varians Y bar ya, disebut dengan 1 dikurang N per N sigma kuadrat per N. Itu ya. Sigma kuadratnya di sini
Ya, sigma kuadrat. Nah, ini adalah varians populasi. Berarti dia adalah sebuah parameter ya. Varians populasi parameter. Karena parameter dia harus ditaksir. Di penaksir sigma kuadrat adalah S kuadrat. Ya, tadi ya rumusnya ada. Nah, sehingga di sini menjadi V Y bar, kita taksir ya, sama dengan 1 dikurang N kecil per N besar, S kuadrat per N. Nah, ini makanya pakai topi. Ini ada topinya nih. Kalau yang ini nggak ada topi ya. Pakai sigma kuadrat. Sigma kuadrat varians populasi. S kuadrat adalah penaksirnya. Nah, S kuadrat kan sini. Penaksir dari sigma kuadrat, ya rumusnya yang tadi. Oke. Itu varian sampling ya. Standar error, nah itu standar error Y bar adalah akar dari varian sampling. V, nah ini kalau pakai topi, di sini pakai topi ya. Y bar, ini sebetulnya tinggal mengikuti saja, kalau pakai topi. Kalau standar errornya saja ya itu di atasnya. Standar error Y bar adalah ini, akar varian Y bar. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya. Seperti N-1 sigma YI dikurang Y bar kuadrat. Nah, kalau ini adalah varians dari sampel. Nah, dia penaksir bagi si sigma kuadrat. Contoh. Nah, kita lihat contohnya. Seorang manajer rumah sakit ingin mengetahui rata-rata biaya yang dikeluarkan pasien. Ada sebanyak 484 catatan sakit tersebut. Karena berbagai kendala, dia tidak bisa memperoleh semua catatan tersebut. Untuk itu, dia mengambil sampel secara SRS sebanyak 9 catatan yang hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau catatan rumah sakit ya, ini mungkin ini catatan pasien ya, catatan pasien. Nah, ini mungkin sampling frame-nya langsung ya ada dari rumah sakit tersebut. Ya, ini lebih simpel ya, karena populasinya juga kecil ya, hanya 484 saja. Sebut saja 9 ini sudah memenuhi, ya sudah mencukupi lah, sebut saja. Ini kan contoh. Ini dalam dolar. Ini ada contoh, ini ada di buku ya, silahkan lihat di buku. Hitung penaksir bagi rata-rata dan standar error. Nah, ini yang dicari ya standar error. Ini kan di varian sampling ya. Ini varian sampling, standar error adalah akar dari varian sampling. Hitung penaksir bagi rata-rata dan standar errornya. Nah, nanti kalau penaksir rata-rata, tinggal hitung aja pakai cara ini. Sigma YI per N. Ini penaksir bagi rata-rata. Errornya adalah cari dulu S kuadratnya. S kuadrat, kemudian hitung 1 dikurang N per N besar kali S kuadrat per N kecil. Nah, dari data tersebut dapat dihitung penaksir rata-ratanya adalah Y bar sama dengan sigma YI per N. Nah, sigma YI-nya di sini 1,9 per 9, karena ada 9 ya catatannya. Ini kalau dijumlahkan 368 di sini ya, dijumlahkan dibagi 9. Maka hasilnya adalah 40,89 dolar. Dalam dolar. Ada dolar ya. Dan simpan baku sampel, ini bukan simpan baku ya, ini varian. Varian sampel. Bukan simpan baku, nanti kita perbagi. Varian sampel adalah sigma YI dikurang Y bar kuadrat per N-1. Ada 35,67.
Penaksir standar error adalah SE topi Y bar sama dengan akar varians Y bar. Sama dengan akar 1 dikurang N per N, S kuadrat per N. Nah, kita peroleh 1 dikurang 9 per 484 dikali 35,67 per 9. Sama dengan akar 3,8 yaitu 1,97. Nah, ini. Karena pertanyaannya ini standar error. Ya. Rata-rata dan standar error. Nah, standar errornya 1,97. Rata-ratanya 40,89. Apa itu standar error ya? Minggu lalu sudah dijelaskan. Standar error itu apa? Varian sampling menyatakan variasi dari si penaksir rata-rata. Ya, isi penaksir ya. Penaksir rata-rata ya, penaksir. Karena semua penaksir ya dia punya varian yang disebut dengan varian sampling. Sedangkan standar error adalah simpangan dari rata-ratanya. Nah, simpangannya berapa? Simpangan dari si penaksirnya. Nah, itu. Simpangan dari si penaksirnya berapa? Sehingga kalau interval confident adalah penaksir interval, nanti didasarkan pada penaksirnya dan standar errornya dengan statistik ya, distribusi dari si penaksir tersebut. Misalnya kalau distribusi normal menggunakan Z atau T misalnya. Oke. Ini contoh yang pertama ya. Cukup mudah ya. Ini perhitungannya menggunakan rata-rata biasa. Di sini menggunakan varians biasa ya. Tinggal di sini tambahannya